kalau ada jeda waktunya lumayan panjang antara pertanyaan pengulangan pertama dan yang kedua kan. Jadi kalau semisal dia memang bohong atau mencari alasan kan di situ pasti akan ketahuan. Ini loh ke istilahnya itu bosnya. Nah kalau bos itu Kalau kan aku ya, kenapa nggak menterinya aja? para pemirsa, jumpa lagi dengan kita bertiga ini dalam acara oplasnya atau opini sekilas seperti itu. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan mengangkat suatu tema ya terkait dengan adanya seseorang direktur yang pada saat dia itu rapat di sebuah lembaga kita punya pemerintah tersebut tuh kemudian dikeluarkan seperti itu. Dan untuk membahasnya, saya juga tidak sendirian ya, ada Surya sama Fitri. Seperti itu. Nah, kalau menurut saya ini ya, Surya sama Fitri, kan itu namanya rapat itu kan membahas mengenai tentang salah satu isu yaitu terkait dengan peningkatan perekonomian, karena memang direkturnya ini itu dia memang bergerak di bidang salah satu komoditi yang memang sangat-sangat esensi ya ada di negara kita. Nah, lalu kemudian kenapa kok itu apa ya dia dikeluarkan? Kalau menurut saya sih ini hanya sebatas miskom aja atau miskomunikasi, karena memang istilahnya antara si direktur ini dengan kita punya pemerintah ini itu ada perkataan yang tidak nyambung. Misalkan Surya dengan Fitri itu ada yang memang itu salah penerimaan seperti itu, sehingga terkesan itu di sini ada semacam tuduhan itu, sehingga kenapa si direktur ini endingnya itu disuruh meninggalkan ruangan seperti itu. Nah, kalau menurut pendapat Surya sama Fitri, emang kenapa kok dikeluarkan dari ruangan? Silakan. Fitri, kamu dulu deh, Fitri. Ya kalau yang setahu saya sih karena mungkin emosi juga kan. Di situ juga pihak DPR-nya ingin meminta pertanggungjawaban di situ. Terus juga mungkin direkturnya juga kayak kaget gitu loh atas pertanyaan yang mungkin tidak sesuai dengan konteksnya itu. Kan juga kalau yang saya tahu tuh menyangkut ada pihak lain bawahannya direktur itu kan yang sempat ada kasus juga. Ya mungkin apa ya, ya emosi aja sih dua-duanya. Karena faktor emosi. Kalau Surya Iya. gimana? Nah, kalau menurutku cemen sih. Cara 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 kita sebagai bangsa berdemokrasi ini cemen. Kalau argumen tidak mengeluarkan argumen tapi sentimen gitu kan. Jadi orang belum ngomong sukanya kan diputus-putus gitu ya. Dan kalau saya rasa kita ini masih belum bisa lepas dari budaya patriarki ya, di mana seorang itu seakan-akan memiliki posisi yang lebih tinggi sehingga harus didengarkan. Apalagi kita ini masih dirundung dengan namanya budaya timur yang dimana kalau lebih tua itu harus dibantah argumennya dengan santun. Jadi walaupun kalah argumen kalau sana menang tua tetap gimana ngamuk atau marah ya kalau di gas gitu kan. Sebenarnya kan boleh-boleh aja, tapi kan bisa kita lihat orang kita ini baper ya. Nggak tahu kalau kalau dulu waktu kuliah gitu guru kita aja kalau kita argumen kita memberikan sebuah argumen yang mereka nggak bisa jawab itu kan juga unhappy kan.
Ya kan? Kamu di sekolah ada pertanyaan matematika, kamu membalas dengan sebuah pertanyaan yang guru matematika kamu nggak bisa jawab, atau mungkin belum tahu jawabannya atau nggak kepikir, pasti marah. Oh, dibilang kamu murid kurang ajar. Aku rasa itu masih terbawa sih ke dalam ruang ruang sidang DPR ini. Yang kalau kita kita telaah percakapannya itu sebenarnya eh, Pak Dirut kan menanyakan, bener nih Pak, disuruh keluar nih. Itu kan bisa dijadikan arti dua. Satu, dia menanyakan, bener nih sampai se ekstrim ini harus diisi keluar, harus disuruh keluar. Atau bisa juga diartikan, oh kamu nantangin ya. Kamu kira saya nggak berani ngusir kamu keluar. Kalau aku bilang sih kita cara argumentasinya masih terlalu kekanak-kanakan, jadi hal kayak gitu aja dibawa baper gitu loh. Sebenarnya kalau kalau DPR mau ngusir keluar, begitu Pak Dirut tanya, bener nih keluar, tinggal dicap, ya dipersilakan keluar, selesai kan? Cuman kan cara kita yang menanggapi ini aja yang orang-orang ini bombastis lah menurut saya. Kalau mau diusir keluar, usir aja. Dan Pak Dirut, kalau aku sih setuju, bener nih Pak, diusir keluar nih, tinggal dijawab, ya keluar, udah beres cerita. Nggak ada drama-drama begini. Kalau menurutku ya, aku rasa orang kita ini yang terlalu anu lah, terlalu baper. Ya itu anu ya bisa menjadi salah satu gambaran kan. Kalau menurut saya sih itu kan sebenarnya itu istilahnya pertanyaannya itu memang memang terkait dengan salah satu isu, kebetulan juga memang terkait dengan perusahaan yang berhubungan juga dengan salah satu komoditi ya, atau di dalam dunia dagang itu yang cukup memang memberikan sumbangsi buat kita punya perekonomian. Nah, kenapa? Kalau saya lihat ketika rapat itu kan memang sempat ada sedikit menyinggung kan soal istilahnya istilah-istilah yang mungkin terkesan itu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, ini kemudian menjadi titik pemicunya. Karena kalau saya lihat sih awal mulanya ketika rapat itu mestinya sih tidak menjadi persoalan ketika yang hadir itu sebenarnya bukan terkait dengan PT yang seharusnya itu menjelaskan terkait dengan hal-hal yang menjadi pertanyaan. Tapi kenapa di sini mungkin ya kalau saya bilang kalau saya sih berspekulasi itu mungkin di sini si pemerintah ini dia itu kebetulan ingat misalkan Surya punya punya istilahnya track record yang buruk dengan Fitri. Nah, ketika Surya dengan Fitri ini kemudian berdialog, Surya ingat, wah Fitri, bukannya kamu dulu ya pernah ABCD. Nah, sama seperti itu, kamu saya sih itu hanya sebatas istilahnya kalau orang bilang sih dia hanya ingat aja, oh ternyata tuh ada beberapa case ya yang memang terkait dengan PT yang lain yang juga berkaitan dengan komoditi yang sama seperti itu dalam suatu proyek kan begitu. Karena memang juga saya lihat juga secara substansi dari case-nya pun memang menimbulkan apa ya kerugian negara yang cukup besar. Karena ya apa ya itu kan kalau zaman dulu pada saat itu booming itu memang sangat-sangat mempengaruhi perekonomian. Jadi kalau saya bilang sih, kenapa itu kemudian diungkit lagi dalam persidangan yang tahun ini seperti itu. Itu sih. Kalau dari itu gimana? Ya, saya setuju sih Pak. Ya mungkin ya karena mungkin kasus yang sebelumnya itu terlalu besar atau terlalu sangat berdampak pada kepercayaan terhadap institusi kayak BUMN itu kan. Jadinya diungkit-ungkit terus gitu. Apalagi mungkin kasusnya belum sepenuhnya selesai gitu. Jadi terus ada kasus baru dengan yang tidak jauh beda. Jadinya kan semakin bikin ada unek-unek gitu di hati. Pribadinya dia jadi emosi. Ya, kalau Surya juga setuju unek-unek. Langsung menggambarkan sampai selevel apa kamu. Saya rasa memancing emosi dalam sebuah perdebatan itu salah satu trik lah ya yang sering digunakan lah
oleh orang-orang itu untuk mengacaukan your state of mind gitu kan, supaya kamu kalau terpancing emosi sesuatu yang mau kamu rahasiakan keceplosan, itu sah-sah saja sih. Mau mengungkit, mau menggunakan berprasangka buruk, mau mengungkit-ungkit kasus yang kamu nggak bisa menjawab, itu aku rasa cuman bagian dari apa ya, dari communication skill aja. Cuman kan yang apa, tanggapan atau responnya tuh loh yang menurut aku sih lebay banget. Kalau aku rasa seorang DPR mengkritik seperti itu sah-sah saja, boleh-boleh aja. Justru pertanyaanku adalah, perlu nggak sih sebenarnya direksi BUMN ini dipanggil sama DPR? Kok kayaknya isinya cukup menghabiskan waktu, dan setiap kali DPR tanya, BUMN emang nggak bisa jawab atau memang nggak niat jawab juga nggak jelas kan? Sama sama menteri juga gitu, sama direksi BUMN juga gitu. Ya mungkin kalau aku sih yang harus ditinjau itu, perlu nggak Kementerian BUMN yang menghandle aset dan bisnis segitu besar harus menghabiskan hari-harinya itu di ruangan dan mengentertain orang-orang DPR, itu sih kalau aku perlu dikaji ya. Fokusnya itu apa gitu? Cari profit, mensejahterakan rakyat, atau gimana? Iya, karena kalau saya pribadi sih menyikapi itu memang kan fenomena itu kan bukan pertama kali ya. Karena setahu saya itu kalau saya pernah baca itu beberapa istilahnya berita itu juga pernah, tidak cuma direktur itu aja yang memang pernah disuruh meninggalkan ruangan, tapi juga banyak juga, bahkan juga itu juga ada yang memang setingkat memang pejabat, ada yang memang menteri atau mungkin apa ya, sekretarisnya juga pernah, itu memang dia disuruh meninggalkan ruangan begitu. Kalau saya lihat di sini istilahnya pertama itu terkait dengan kebijakan, karena kan kita itu kan karena setahu saya itu kan anggota parlemen itu kan memang dia itu terdiri dari berbagai macam orang dengan berbagai macam tipikal juga. Nah, yang menjadi istilahnya masalah itu adalah semakin banyaknya anggota itu tentunya akan mengaruhi suasana ruang meeting. Misalkan Surya meeting dengan Fitri berdua, dengan saya bertiga berbeda. Karena istilahnya kita menghadapi dengan banyak orang. Dan juga itu juga memang membuka ruangan untuk opsi juga. Sehingga di sini setiap suara dari anggota parlemen ini, kalau menurutku itu sangat menentukan juga dan sangat langsung juga memang mengaruhi jalannya meeting. Kecuali istilahnya meetingnya internal, cuman berapa orang, istilahnya ketua, wakil, kemudian dengan asus dengan dirut. Mungkin kalau misalnya tidak akan sampai kemudian menimbulkan hal-hal yang seperti itu. Karena mungkin banyaknya orang gitu. Kebetulan ada yang istilahnya namanya orang kan opsi kan, mengusulkan atau mungkin dia bertanya, lalu direspon sama pihak direkturnya memang kok terkesan sepertinya kok istilahnya apa melawan ya. Tapi padahal itu kalau Kok sering nggak lihat sidang itu? sering. Aku sering sekali melihat, dan itu bagiku kalau aku jadi dirutnya di sana itu cukup menyebalkan ya. Karena sering sekali beberapa banyak pertanyaan itu diulang-ulang. Apalagi waktu kita sebelum COVID ya. Waktu awal-awal nih kan ada kanal YouTube-nya tuh ya. Jadi dari beberapa fraksi, beberapa orang itu menanyakan hal yang sama. Jadi misalnya kita bahas poin A. Jadi orang ini menanyakan poin A. Nanti sudah kita bahas nih sampai E nih, ada lagi dari fraksi yang lain menanyakan tentang poin A, dan itu pertanyaan yang sama, cuma dirubah aja pertanyaannya. Nah itu memang sebenarnya tugas itu ya, tugas ketua apa ya namanya ya, ketua Komisi. pimpinan sidang, pimpinan rapat. Ya tugas pimpinan lah, Pak Pimpinan itu sebenarnya untuk menyetop gitu loh. Tapi
banyak sekali, mungkin dari 10, ada 10 kali pengulangan. Ya, 3 kali itu dibiarkan. Iya, itu kembali lagi sih sudah. Itu kembali lagi kepada suatu mekanisme rapat. Kalau saya bilang sih sebenarnya antara pemimpin meeting dengan anggota itu kalau menurutku ya itu secara hak mereka sejajar karena satu sama-sama anggota. Secara kewenangan dibilang apakah kemudian bisa mencakup hak suara mereka juga tidak bisa karena dalam setahu saya mekanisme rapat itu ketuanya atau leadernya itu hanya berfungsi untuk mengendalikan jalannya acara. Jadi seperti ibaratnya itu agenda-agenda apa yang dibahas itu yang menjadi kendali adalah di tangan si pemimpin. Tapi kemudian apakah sekarang misalkan contoh ya, misalkan Surya dengan Fitri itu meeting. Lalu istilahnya Surya mengundang saya sebagai tamu dalam meeting itu. Nah, karena Surya dengan Fitri ini satu sama-sama memiliki kedudukan yang sama, ketika Fitri opsi, itu Surya juga tidak mungkin bisa bilang sama Fitri, Fitri, udah, apa namanya, jangan. Kecuali Fitri itu lebih rendah secara struktural. Oh, betul. Tapi apabila pertanyaannya itu diulang-ulang, itu kan cukup menyebalkan. Kalau kalau aku jadi pimpinan rapat ya, itu aku langsung potong. Jadi kalau ada orang interupsi, tanya langsung aku interupsi lagi. Itu sudah ditanyakan dan sudah dijawab. Kita harus Iya, move along gitu loh. paham. Cuma kan karena begini loh, pengulangan istilahnya pertanyaan itu kalau menurut saya ya, sepengetahuan saya itu sebenarnya hanya sebatas untuk memastikan. Karena gini loh, itu terkait dengan ilmu istilahnya terkait dengan ilmu untuk mendeteksi apakah si orang ini itu beneran jujur atau setengah jujur atau memang dia berpura-pura. Nah, makanya kenapa itu seringkali diulang. Nah, kalau misalkan sudah tanya, loh, apa kok fungsinya? Kalau saya lihat ya, itu memang hanya sebatas kepingin sih memastikan orang ini itu secara perkataan itu bisa dipegang enggak? Karena gini loh, setahu saya ya, semua hasil rapat yang ada di anggota parlemen itu menjadi ujung tombaknya. Karena itu akan dilaporkan kepada istilahnya yang berwenang untuk memutuskan. Makanya kenapa di sini nggak sembarangan, istilahnya yang hadir itu juga nggak sembarangan dan juga itu juga keterangan orang yang hadir dalam parlemen itu setahu saya pun juga itu menjadi salah satu minuta ya ataupun semacam note begitu yang memang itu menentukan arah kebijakan kita punya pemerintah. Makanya kenapa di sini diulang lagi Surya misalkan Surya udah makan diulang lagi. Sebab kenapa dia kepingin nggak sampai salah ketok ke Surya. Nah, itu resiko sebagai seorang istilahnya pejabat gitu loh. Nah, ngapa itu kalau saya bilang sih harap dimaklumi lah kan gitu. Kalau Fitri misalkan jadi pejabat pun kalau ditanya berulang-ulang kali, apakah itu juga hal yang menurut Fitri juga aneh atau ya memang wajar? Ya kalau saya sih sebenarnya kalau misalnya pengulangannya itu tidak terlalu banyak ya, semisal 2 sampai 3 kali itu ya menurut saya wajar sih. Karena ya benar juga sih tadi yang sudah dibilang kalau semisal bisa aja kan kita ingin mencari konsisten atau enggak jawabannya gitu. Dengan pertanyaan yang mungkin pertanyaannya itu enggak persis sama walaupun pada akhirnya jawabannya itu harusnya sama. Cuman kan belum tentu. Apalagi kalau ada jeda waktunya lumayan panjang antara pertanyaan pengulangan pertama dan yang kedua kan. Jadi kalau semisal dia memang bohong atau mencari alasan kan di situ pasti akan ketahuan kayak gitu. Menurut saya sih gitu sih. Gitu. Jadi kalau mungkin kalau Surya sama Fitri pun juga ya, mereka kan tahu juga kan ada juga namanya alat penguji tes kebohongan. Nah, itu bukan, itu sebenarnya kenapa kok misalkan dalam mekanisme rapat kok nggak pakai itu aja? Ya karena kalau saya pribadi itu adalah pertama itu hal yang terlalu mencolok ya. Ya mungkin kalau misalkan kepengen nggak mau Rapat itu diulang-ulang ya malah pakai itu muncul aja. gelabui, oh. Hah?
karena alat tes kebohongan itu begitu mudahnya dikelabui. Iya toh. Loh, aku pernah baca ya, itu selama kita bisa mengatur detak jantung kita, itu kan membaca pergerakan secara pergerakan detak jantung ya. Iya, itu Poli 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 apa itu ya namanya ya? saya Apa? pun juga enggak begitu familiar. Cuma itu kan ada macam-macam bentuknya. Karena saya juga pernah baca kayak di online shop gitu ada yang memang istilahnya dia melihat dari kita punya tekanan darah Tekanan jantung. bisa. Jadi itu dipasang Poligraf, di poligraf. alat tangan kita. Kalau kita bohong, itu secara alat itu katanya itu nanti ada semacam kenaikan. Jadi Ya, itu bukan kan dibaca detak jantung. kalau saya sih lihat tuh ketika itu ada kenaikan tekanan darah, itu berarti akan menimbulkan efek seperti ke stroke. Juga Ya. ada. Nah itu karena kan banyak tuh macamnya. Ada yang sampai menimbulkan efek apa? Istilahnya itu ada semacam gelombang kejut juga ada. Jadi itu secara alat itu kalau mungkin banyak tergantung cara pemakaiannya. Ada yang dipasang di sini di sekitar apa namanya dahi juga ada. Kemudian kalau yang jantung juga ada juga, yang tangan juga ada sama. Nah itu tergantung fungsinya itu banyak. Tapi apakah itu bisa dikelabui apa tidak? Kalau saya lihat ya beberapa istilahnya lembaga hukum yang terkait dengan istilahnya crime. Kalau saya di beberapa istilahnya di luar negeri pun tuh udah mulai pakai sih. Jadi kayak ada semacam penguji kebohongan tadi itu. Biasanya itu dia dipakai untuk memeriksa keterangan saksi yang melihat itu. Karena Dan kan itu karena itu teknik menanyainya juga khusus itu. Tidak bisa misalnya itu tanyanya harus yes or no dan itu harus cukup spesifik ya. Jadi misalnya kalau ditanya apakah saudara mengingat tanggal 7 September tahun 1989 pakai baju apa? Kalau dia jawab lupa, itu tidak bisa dibedakan loh. Antara ingat samar-samar sama lupa itu nggak bisa dibedain. iya memang. Cuma kan istilahnya alat tersebut kan memang istilahnya kenapa kok tidak dipergunakan sehingga mereka mengganti mekanisme dengan bertanya. Karena gini loh, benar simpel sama seperti ketika Surya misalkan sudah memiliki entah itu keluarga, entah itu memiliki anak, pasti ketika Surya bertanya kepada anak Surya itu pasti menurut Surya kok kayak kok gak meyakinkan ya. Pasti Surya kan bertanya itu berulang-ulang kali. Karena sudah sebagai orang tua itu pasti kan aku yang memberikan keputusan, ini final. Nah ini bagaimana, karena sampai ini salah, akhirnya Surya bertanya seperti itu kepada anak Surya. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang mereka lakukan dalam suatu mekanisme persidangan seperti itu. Mungkin di sini tuh terkesan aja kok bolak-balik yo digambarkan karena ya harap maklum apa satu jumlah orangnya banyak. Karena kalau aku memang ini mekanisme direksi BUMN itu bisa dipanggil oleh DPR. Kalau aku jadi dirut BUMN, aku akan bikin satu divisi khusus untuk juru bicara ngomong sama DPR. Karena kan tugas seorang CEO itu banyak sekali loh, Go. Dan itu cukup ekstensif dan memakan waktu loh sidang DPR itu. 1 bulan dipanggil 2 kali aja sudah, aduh. Betul. Saya juga ada sisi sepakatnya dan tidaknya. Kalau saya pribadi, apakah seorang ketua atau pemimpin itu semacam sekelas direktur itu harus hadir? Kalau saya bilang iya, karena satu itu terkait dengan seluk-beluknya. Karena gini loh, kenapa kok dia harus dihadirkan? Kalau menurut saya pribadi itu memang terkait dengan detail. Ya kan Surya dengan Fitri, Surya melimpahkan pekerjaan dengan Fitri. Nah, si istilahnya orang yang bertanya itu memang lebih serp ya kepada ownernya, semua begitu. Dalam semua lapisan itu kalau saya bilang lebih enak mana ngobrol sama bosnya atau sama
istilahnya mereka punya asisten, ya ambil bos sih. Sama. Tergantung yang dicari apa, Bu? Aku nggak setuju. Tergantung yang dicari apa. Kalau mau mencari data yang sangat detail, itu ngomong ambil bos kadang-kadang juga bos nggak akan tahu sampai selevel detail. Jadi misalnya kalau Ya, sebuah perusahaan, aku ingin tahu harga kamu jual cat nomor T014567 itu berapa? Nggak akan tahu bosnya. Kalau aku bilang sih tergantung. Coba kamu Fitri, aku tanya, di dompetmu sekarang ada uang berapa? Nggak akan inget ya. Mau jadi dirut BUMN nggak, Fit? Tuh, Fitri nge-freeze. Waduh, ya kayaknya enggak deh Pak. Hah? Gajinya Kayaknya rata enggak. miliaran loh. Waduh, istrinya aja istrinya. Yakin kamu mau jadi istrinya dirut BUMN? Nggak pulang loh. ya itu anu lah. Kalau memang dalam mekanisme rapat tuh, kalau menurutku ya itulah memang ada sisi plus minus ya. Karena memang itu sebenarnya ya dihadirkan itu memang kalau menurutku sih dalam bentuk menuntut pertanggungjawaban aja. Jadi ini loh ke istilahnya itu bosnya. Nah, kalau bos itu Kalau kan aku ya, kenapa nggak menterinya aja? kalau menurutku terkait dengan internal, kan yang dibahas terkait dengan komoditi, terkait dengan bagaimana sih Kak, ketika suatu produk hmm. itu kemudian tidak diproduksi, ngaruh nggak sama kita punya perekonomian. Nah, yang tahu pasti siapa? Iya, produsennya. Makanya dia diundang Enggak juga. selaku Kalau aku, BUMN itu tidak perlu menjawab ke legislatif. Kalau saya ya, pertanggungjawaban Menteri Direksi BUMN itu pertanggungjawabannya adalah ke eksekutif. Dia dipanggil presiden boleh, dipanggil menteri BUMN boleh. Yang dipanggil sama legislatif, yaitu menterinya aja. iya, tapi itu Dirut kan dipanggil sebagai menemani menteri, oke lah. Tapi kalau sampai dirutnya diadili sama DPR, menurutku cross the boundary sih. kalau saya ya, kalau menurut saya itu sebenarnya ini bukan apa, bukan menjudgment ya, bukan tapi gini loh. Itu kan kenapa dihadirkan? Karena terkait dengan policy. Jadi si pemerintah ini mau membuat satu kebijakan yang jangan sampai itu kemudian salah. Makanya kenapa dia mengundang orang-orang yang seperti pentolan-pentolannya untuk hadir dalam rapat tersebut. Jadi agar itu apa sih? Kalau menurutku ya itu memang tujuannya biar pertama itu nggak sampai salah dalam menerapkan entah itu dia mau bikin suatu aturan ataupun regulasi ya biar nggak sampai salah gitu loh Surya. Kenapa kemudian dihadirkan? Tapi kalau memang terkait dengan istilahnya apakah itu tidak harus menghadap ke sana, ya kalau saya sih memang melihat itu bukan masalah wajib dan tidak wajib, tapi di sini terkait dengan apa yang menjadi keperluan. Saya yakin kok istilahnya mereka-mereka yang dihadirkan itu, kalau saya lihat sih tipikal-tipikal kita punya pemerintah itu, kalau emang itu orang-orang yang memang tidak berkompeten ya, tidak bakal dihadirkan dalam suatu istilahnya terkait dengan sidang parlemen, tidak bakal Surya. Dan kenapa itu kemudian mereka nginvite lah orang-orang yang memiliki kompetensi yang memang bagi mereka ya itu bagus. Gak setuju, Pak. Gak setuju. Coba Fitri, Fitri, apakah masa semua orang boleh hadir Fitri dalam suatu mekanisme rapat di pemerintah kan ya enggak, silakan. Iya, kalau menurut saya sih yang hadir tuh yang berkepentingan aja sih dan Ya, ya selama misalnya tergantung tingkatannya juga. Kalau misalnya memang si dirutnya ini bisa hadir didampingin orang yang sekiranya ngerti gitu kan, ya itu mungkin akan lebih membantu dia untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di dalam instansinya kayak gitu. Jadi sehingga ketika dia memang dipertanyakan
apa yang sudah dilakukan atau apa yang sudah apa yang misalnya bos itu ada di dalam suatu rapat itu gitu, walaupun mungkin nggak seluruhnya dia yang jawab terus. Oke, jadi memang istilahnya seperti itu ya. Jadi dalam bentuk mekanisme untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih matang lah dibanding dia punya asisten, dia punya istilahnya itu orang-orang yang memang membantu dia seperti itu. Nah kalau menurutku memang ya itu wajar lah diundang ya, meskipun satu menghabiskan waktu banyak itu pasti iya. Tapi itu kalau menurutku itu resiko jabatan sih, karena memang orang-orang yang berani duduk dalam suatu BUMN itu udah pasti itu dia akan bertemu juga dengan kita punya pemerintah, terus pasti. Kecuali kamu memang memutuskan, aku enggak mau deh register jadi wilayahnya di tingkat BUMN, ya nggak bakal gitu loh Surya. Misal Fitri misalkan register di Surya menghadapnya ke pemerintah, ya nggak mungkin, pasti ya menghadapnya ke Surya selaku pimpinannya, kan begitu. Karena mungkin di sini istilahnya kita punya pemerintah ini mau memutuskan sesuatu yang memang terkait dengan kebijakan, jadinya ya diundang lah yang menjadi pentolan-pentolannya seperti itu. Asal Surya misalkan punya istilahnya suatu corporate, kemudian Surya apa namanya dengan Fitri itu kemudian nggak kepengen dah ngundang bosnya, pasti kepengen lah Surya. Apalagi terkait dengan investasi besar, oh pasti itu. Masa Surya percaya dengan karyawan yang enggak toh. Kalau aku sebenarnya ya balik ke tadi ya, kalau direksi BUMN itu aku rasa tidak perlu ketemu DPR. Kalau aku ya, kalau aku lebih baik direksi BUMN itu ngadep ke Menteri BUMN atau Presiden. Jadi yang orang yang diperlukan untuk berhadapan dengan DPR itu ya cukup menteri aja. Point of kontaknya itu di menteri aja. Kalau pada saat diskusi itu dibutuhkan direksi BUMN tersebut, ya boleh, gitu loh. Kalau menurutku ya, karena menghabiskan waktu ya menurutku. Dan yang nanya kita harus diingat loh ya, yang nanya kita, orang yang duduk di DPR di komisi itu bukan orang yang kompeten di bidangnya loh. Kok bisa Surya? Kan DPR itu dipilih oleh rakyat. Anda seorang insinyur dipilih oleh rakyat, ya kan? Ya contohnya gini, seorang Irfan Hakim lah contoh-contoh. Siapa ya? Artis yang jadi DPR deh. Desi Ratnasari deh contohnya. Misalnya dia ternyata masuk ke dalam komisi kalau perempuan dan HAM itu masih oke. Kalau dia masuk ke lingkungan hidup, dia kan nggak punya pengetahuan tentang lingkungan hidup. Betul nggak? Sehingga aku rasa aku nggak setuju kalau semua yang menanya orang di dalam ruangan itu berkompeten. Dari sisi legislatif sudah pasti enggak, karena mereka dipilih bukan karena kompetensi, mereka dipilih oleh suara terbanyak dari konstituennya dia. Ini ya, kalau saya pribadi lihat itu mereka-mereka yang masuk ke dalam setiap komisi itu kan memang sudah ditentukan Surya dari istilahnya terkait dengan pembagian tugasnya. Nah, apakah semua itu berkompeten di bidangnya? Kalau menurut saya pribadi sih, yaitu memang harusnya sih berkompeten, karena alangkah anehnya dalam suatu forum meeting itu ada orang-orang yang memang tidak berkompeten bertanya kepada orang yang berkompeten. Karena segini loh, kalau saya lihat tuh kan setiap komisi itu ada bidang-bidangnya. Nah, terlepas background-nya itu mereka dari pendidikan apapun, kalau menurut saya sih seharusnya ya itu mereka
istilahnya mengerti tentang apa sih yang akan diputuskan gitu Surya. Karena nggak alangkah yo nggak sangat nggak nggak mungkin banget lah kalau misalkan Karena sistem pemilihan DPR itu bahkan berdasarkan kompetensi, kok. iya istilahnya from the people to the people Yes. kan. Jadi Yes. dari rakyat untuk rakyat saya paham. Cuman kan itu dibagi per komisi. Masa iya sekarang istilahnya mereka-mereka itu berani membuat suatu kebijakan yang mereka secara baik itu keilmuan maupun pengalaman mereka tidak ada. Kayak saya sih tidak lah. Karena gini loh, itu kan udah pasti nanti akan dikembalikan ke dalam rapat internal mereka. Jadi gini loh, rapat yang mengundang orang luar itu sepengetahuan saya itu sebatas hearing. Jadi kayak Fitri dengan Surya itu ditanya, Fitri, kamu tuh ABCD enggak? Oh iya Pak. Nah, ditampung dari Fitri itu mengenai apa. Nah, lalu kemudian apakah itu final? Ya enggak, karena nanti Surya akan ngobrol dengan Erika. Oh, dari Fitri itu loh begini Erika. Nah, Surya dengan dengan Erika itu diskusi untuk menentukan apakah arahnya A atau B terkait dengan info dari si Fitri. Seperti itu. Kamu coba Fitri masa juga meyakini yang ada di dalam parlemen itu masa iya sih Fitri itu bukan orang-orang yang berkompeten? Gimana coba Fitri? Ya, kalau menurut saya sih, ya pasti mereka yang ada di dalam DPR itu juga punya lah pengetahuan gitu. Karena kan dari semenjak dia ingin mencalonkan diri jadi DPR kan juga pasti nggak mungkin parpolnya juga yang nggak memberikan edukasi apa-apa gitu kan. Terus sejak dia dipilih juga kan pasti waktu dia pertama kali kerja juga kan nggak sendiri juga, mungkin dia ada staffnya atau bawahan-bawahannya yang ya pasti nggak mungkin lah dia nggak tahu sama sekali kan, dia juga bisa belajar. Kalaupun dia nggak tahu atau kurang pengetahuan ya selama dia bekerja itu kan dia juga akhirnya belajar gitu sampai di tahap di titik yang dia bisa ikut rapat itu, hearing itu. Gitu. Jadi ya kalau nggak tahu apa-apa juga sih kayaknya nggak juga sih. Pasti pasti tahu sih kalau menurut saya sih. Terus juga kan ada agenda apa yang mau dibahas waktu rapat itu kan pasti juga udah dikasih tahu kan. Jadi ya ada kesempatan juga untuk dipelajari juga sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Ini sebenarnya bukan masalah pilihan dari rakyat, itu bukan. Kamu tuh mereka udah ditempatkan sih dalam pos-posnya masing-masing begitu ya sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan mereka juga, terus juga terkait dengan pengalaman mereka juga. Karena kalau Bu ya lah sangat disayangkan ya kalau memang mereka berani ya duduk di situ. Kalau orang Jawa bilang gak garu apa-apa, kemudian bondo speak gitu, aduh itu istilahnya satu kelas saya ya, mestinya malu karena kamu itu apa ya, mewakili kepentingan rakyat. Tapi kalau kamu kemudian itu nggak berkompeten, lo yo opo guys, ini maksudnya apa ya? Orang bilang itu yo mesti ini yo itu jangan apa ya, jangan sampai terjadi lah seperti itu. Sangat disayangkan kalau saya bilang itu sih. Gitu loh Surya. Oke, untuk kesimpulannya buat topik kita pada sore hari ini apa? Dari Fitri dulu deh. Ya kalau menurut saya sih nggak perlu sebenarnya sih kalau ada pengusiran saat sidang itu sih. Maksudnya ya kan di situ kan sebenarnya kita pingin si dirutnya ini juga klarifikasi, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan dan harapannya itu mendapatkan jawaban gitu kan. Jadi ya harusnya sama-sama bisa mengendalikan emosi walaupun misalnya harus debat-debat gitu ya. Coba di repeat sedikit Fitri yang
terakhir karena sempat terjedah ya terkait dengan konklusinya. Oh iya. Bentar, Pak. Ya, kalau menurut saya sih tidak perlu ya ada pengusiran di yang rapat ini, karena menurut saya walaupun semisal kita tuh menghadirkan katakanlah di RUT ini itu untuk mengklarifikasi, kalau menurut saya ya sebenarnya pengusiran yang terjadi ini tidak perlu terjadi sih, karena kan tujuan diadakannya rapat ini kan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan gitu. Jadi semisal ada perdebatan di dalamnya ya hendaknya bisa mengatur emosi lah, sehingga seperti pengusiran seperti ini akhirnya jadi berita yang heboh kayak gini tuh tidak perlu lah terjadi gitu. Kalau dari Mr. Surya, silakan. Bubarkan meeting antara direksi BUMN dengan DPR. Nah, baca kalau aku. Jadi cuma seperti itu ya Surya ya. Oke. Iya, wasting time kalau menurutku sih. Oke, kalau dari saya pribadi saya tambahkan ya terkait dengan meeting itu alangkah baiknya juga disikapi dengan bijaksana, karena kalau masalah miskomunikasi itu memang alangkah baiknya juga janganlah langsung memberikan opsi memang seperti itu, karena kan kalau saya lihat sih semestinya itu benar bisa dibicarakan terlebih dahulu dan bisa diklarifikasi di tempat. Jadi tidak harus kemudian menggunakan opsi untuk mengeluarkan, itu memang kalau menurutku juga memang kurang tepat seperti itu. Itu ya guys. Oke, bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.